Yo, hai, kembali lagi di channel kesayangan kalian yaitu 81 Recap. Kali ini kita akan membahas film action berjudul A Working Man tahun 2025 yang disutradarai oleh David Ayer dan dibintangi oleh Jason Statham sebagai Levon sekaligus tokoh utama kita. Film ini menceritakan tentang Levon yang menjalani hidup sederhana sebagai mandor di proyek pembangunan setelah keluar dari pekerjaan militernya. Namun ketenangannya diusik kembali ketika putri dari bosnya diculik oleh para sindikat perdagangan manusia. Jadi tanpa berlama-lama lagi, daripada penasaran ya ini mah, siapkan cemilan kalian, ubah posisi untuk rebahan, dan inilah A Working Man. Dia takutnya. Ambil aku tiga, aku dah berak babi. Film diawali oleh seorang pria yang tengah berbaur dengan satu keluarga di tempat kerjaannya. Pria tersebut bernama Levon Cage sekaligus pemeran utama kita. Ada juga putri dari bosnya yang bernama Jenny. Di obrolan tersebut, si Jenny kepingin merayakan pencapaiannya pada semester 1 kampusnya di sebuah acara malam. Namun ayahnya yang bernama Joe Carla menyarankan untuk ngaliwet bersama keluarganya saja. Berbeda dengan sang ibu yang baik hati bernama Carla Garcia yang mengizinkannya karena dia rasa putrinya sudah merasa dewasa dan bisa jaga diri. Akhirnya si Joe pun berubah pikiran dan memberi kartu ATM miliknya kepada Jenny. Tiba-tiba salah satu mobil mencurigakan datang. Levon yang melihat pun langsung menghampiri mobil tersebut. Dan benar saja, salah satu pekerjanya tengah diinterogasi oleh sekelompok preman. Levon sempat menyuruh pergi dengan sopan, namun preman tersebut acuh sehingga dengan keahlian bertarungnya, Levon dapat membubarkan para preman itu dan menyuruh rekan kerjanya untuk bekerja kembali. Scene beralih memperlihatkan Levon yang mengunjungi pesta untuk menjemput anaknya yang bernama Nina. Lalu kita akan diperkenalkan juga dengan ayah dari Levon bernama Rod. Ia nampak mengompori Levon dengan mengungkit masa gelapnya Levon, sehingga si Rod menyangka kalau si Levon adalah ayah yang tidak bisa menjaga putrinya. Mendengar itu, Levon tidak ingin memperumit pembicaraan dan pergi. Lalu Levon mengajak Nina makan siang di restoran. Setibanya di sana, tiba-tiba si Levon memberi kado kepada Nina. Kado tersebut berisikan sebuah foto sang ibu yang sudah tiada. Meskipun masih kecil, tetapi dia sudah paham bagaimana rasanya kehilangan sang ibu tercinta. Scene beralih ke Jenny yang sedang berpesta dengan circle kampusnya. Ketika mereka sedang asik joget, salah satu temannya Jenny memotret foto, lalu ada seseorang yang terus memperhatikan Jenny dari jauh yang tertangkap kamera tersebut. Setelah itu, Jenny dan temannya lanjut geser ke clubbing lain. Saat Jenny memesan minuman, terlihat kasir yang bernama Johnny begitu mencurigakan saat memperhatikan Jenny dan ternyata mereka adalah komplotan yang bertujuan untuk menculik Jenny. Setelah itu, Jenny dan temannya berbincang sambil teler dan salah satu temannya Jenny merasa mual. Mengetahui hal itu, Jenny pun mengantarnya. Saat menuju toilet, terlihat si kasir tadi kembali memberi informasi kepada komplotannya. Sesampainya di toilet, Jenny menyuruh temannya untuk bersih-bersih dan Jenny menunggu di luar. Namun tiba-tiba kembali ke Levon saat ia hendak masuk, feelingnya sudah tidak enak karena ada polisi di tempat kerjanya. Dan benar saja, terlihat Joe dan Carla sedang ditimpa kesedihan karena Jenny telah diculik. Levon yang mendengar itu pun sontak bingung dan tidak percaya. Lalu Joe meminta tolong kepada Levon untuk mencari Denny karena si Joe sudah tahu identitas asli si Levon. Namun Levon menolaknya dengan alasan dia sudah berbeda dan bukan lagi dirinya yang dulu.
Namun di balik itu, Levon mendatangi rumah partnernya sekaligus kapten militer Levon yang bernama Gani. Setelah itu, mereka berbincang dan mengingat masa dulu ketika mereka bertugas. Tujuan Levon adalah mencari saran bagaimana caranya dia harus menyelamatkan Jenny dari insiden penculikan tersebut. Gani pun memberi saran yang bagus agar Levon tetap fokus maksimal dengan tujuannya. Esok harinya Levon mendatangi rumahnya Joe dan terlihat Joe sedang murung di kamar Jenny sambil melihat video Jenny yang dulu main piano. Levon yang kemarin menolak permintaan Joe dan Carla justru berubah pikiran karena rasa bersyukurnya Levon sudah dianggap bagian keluarga dari Joe, dan Levon pun memberitahu Joe bahwa Levon akan menyelamatkan Jenny dan membawa kembali pulang untuk Joe dan Carla. I'm gonna bring her home. I promise. Bring her home. Di hari pertamanya, dia menelusuri bar yang dimana kejadian penculikan Jenny terjadi. Di saat masuk ke dalam, terlihat kasir yang bernama Johnny sedang bertransaksi barang haram dengan orang-orang. Melihat hal itu, Levon pun mulai mencurigai keadaan tempat tersebut. Ia pun langsung menelusuri ke area toilet, dan benar saja area CCTV itu sengaja diputuskan agar menghilangkan bukti kejadian. Untungnya Levon menemukan salah satu aksesoris milik Jenny yang jatuh di dalam gang, sehingga ketika bar itu ditutup, Johnny pun bersih-bersih dan keluar untuk pulang ke rumah. Di saat yang sama, Levon pun membututinya dengan alat pelacak yang tertempel di mobil milik Johnny. Sesampainya di rumah Johnny, Levon pun masuk tanpa basa-basi dan langsung menanyakan keberadaan Jenny, namun si Johnny pura-pura tidak mengetahuinya, sehingga meskipun Levon sudah melakukan tindakan, si Johnny kekeh tidak mau mengaku, dan tiba-tiba datang dua temannya Johnny dan mencarinya. Mengetahui hal itu, Levon pun bergegas keluar sambil menuntun si Johnny untuk keluar. Scene beralih kepada Jenny yang sudah terbangun. Ia terbaring lemas dan berkata bahwa ia merasa bersalah atas perbuatannya. Kembali kepada Levon, ketika menelusuri dari jauh, rumah Johnny didatangi oleh bosnya yang bernama Wolo. Ia bertujuan untuk menagih uang hasil bisnis kotornya, yaitu transaksi barang haram. Saat hendak masuk, alangkah kagetnya bahwa Johnny dan temannya sudah maut. Bukannya berduka, si Wolo justru marah karena uang yang ditagih tidak ada. The fucking door opens itself. Lalu Levon kembali membututi si Wolo dari belakang. Sesampainya tiba di rumah Wolo, Levon mengambil jarak yang jauh untuk memantau keadaan menggunakan kamera super zoom sembari ngopi. Terlihat ekspresi Wolo yang masih memikirkan uang bisnis kotornya tidak ada. Si istri pun mencoba menenangkannya, sehingga Think the money falls from the sky. saat istri Wolo keluar karena nyeri hati di kepret, Levon pun memasuki rumah Wolo yang dilengkapi CCTV, sehingga setelah itu si Wolo diikat tepat di atas kolam berenang. Lalu si Levon meminta agar berenang seperti gaya kodok. Bohong guys. Lalu Levon meminta agar si Wolo mengakui keberadaan Jenny. Si Wolo yang heran mulu pun tidak mengakuinya, sehingga You don't keep them tidy. Fuck you! That's for slapping that woman this morning. That woman was my wife. Levon harus melakukan tindakan keras agar masalah ini selesai. Namun si Wolo hanya menyebutkan nama Dimi dengan bahasa Rusia. Dimi, sukhin syn, Dimi. Я прошу тебя, Бозора, запрети этот кусок. Levon pun kembali bertanya di mana keberadaan Jenny. Si Wolo kekeh malah membentak si Levon, sehingga Okay, we're done.
Untungnya Levon merekam suara yang Wolo sebut dengan Dimi dan mentranslate-nya. Demi. Who ain't Demi? Scene beralih kepada petugas pembersihan yang mengurus Wolo yang sudah maut. Namun tiba-tiba datanglah seorang pria tua bernama Simon yang dikawal oleh si kembar. Mereka berduka atas mautnya si Wolo. Lalu saat menelusuri CCTV, Simon penasaran dengan Levon dan siapa dia sebenarnya. Sehingga Simon menyuruh si kembar untuk mencari Levon dimanapun berada. Keesokan harinya, Levon menghubungi temannya yang bekerja sebagai polisi di bagian badan anti narkotika dan menanyakan seseorang yang bernama Dimi. Namun temannya ini menyatakan jangan sampai berhubungan dengannya karena backup dari Dimi adalah komunitas mafia berpangkat elit. A bar called Hattie's in Joliet where they sell meth for the Russians. Maybe you should get a beer there. Nice one. Thanks. Di malam harinya terlihat Levon mendatangi bar yang dimana bar tersebut terdapat para mafia. Saat Levon memesan minuman, salah satu CCTV tengah menyorot ke arah Levon yang dipantau oleh wanita yang bernama Artemis dan juga seorang pria bernama Doggy. Artemis menyangka kalau gerak-gerik Levon seperti polisi dan membawa pistol di sakunya. You know this guy? No, I've never seen him. He's like a cop. He's got a gun in his pocket. Mengetahui hal itu, lalu Doggy pun menghampiri Levon. Ternyata tujuan Levon adalah mencari partnernya Dimi yang bernama Dutch dengan modus membeli barang haram produk Dimi. Ketika berhadapan bukannya disambut layaknya tamu, Levon justru malah diajak gelut dan Good play. akhirnya Dutch pun berjabat tangan dengan Levon dan bertanya apa tujuan untuk menemuinya. Levon pun dengan polosnya menanyakan barang haram tersebut dan membelinya untuk dijual kembali. Setelah bernegosiasi, Dutch pun menyuruh Levon untuk datang ke suatu tempat pada jam 7 pagi karena nanti akan ada Artemis dan Doggy yang menunggu untuk COD. Be there at 7 a.m. having breakfast. And? And bring 5 stacks. Di pagi harinya, Levon mendatangi tempat tersebut. Saat Levon hendak duduk, si Artemis tiba-tiba menodongkan pistol tepat di kolong meja. Namun ekspresi Levon seolah tidak peduli apa-apa. Setelah bertransaksi, Doggy pun memberikan ponsel untuk berkomunikasi dengan Dutch yang nantinya Levon akan diberitahu letak barang haram tersebut. Don't blame me. Thank you for not shooting me. Di tengah perjalanan, Levon ditelepon oleh Dutch dan diberitahu kalau barang tersebut tersimpan di bagian dalam kursi mobil Levon. Setelah itu, Dutch menyuruh Levon menyimpan ponsel tersebut untuk menghubunginya kembali. Namun tiba-tiba Levon berhenti di dekat sungai dan membuang barang haram itu. Yes, he's gonna be a princess for a night. Lalu scene beralih memperlihatkan Artemis bersama partnernya yang bernama Fever yang tengah membawa Jenny di dalam koper untuk diberikan kepada pria yang bernama Yuri. Setelah itu Yuri memeriksa koper tersebut untuk memastikan Jenny masih bernapas. Sementara itu Artemis dan Fever sedang menunggu dan bersantai. Namun tiba-tiba She's supposed to be asleep. I'm so sorry, sir. kembali kepada Levon, ia dihubungi oleh Dutch untuk pertemuan besok dengan orang berpangkat tinggi untuk mengajak Levon untuk berbisnis bersama. I'm gonna shoot you an invite for a sit down. Bring your money. Wear a suit. I don't have a suit. Shit, you will tomorrow. Cause these motherfuckers are as high power as it gets.
Singkat cerita, Levon pun mendatangi tempat tersebut dan di sana sudah ada Dutch beserta pria yang akan berbisnis bersama. Lalu Levon pun memberi segepok uang untuk ditukar ke barang haram. Alangkah kagetnya ketika pria itu memperkenalkan diri. My name is Demi. Ternyata itu adalah Dimi yang dicari-cari oleh Levon. Setelah itu mereka pun berjabat tangan dan setuju untuk bekerja sama di bisnis gelapnya itu. Di pagi harinya Levon kembali menelusuri foto Jenny bersama temannya sebelum kejadian penculikan. Di setiap jepretan Levon terfokus dengan Fever yang terus-menerus muncul tepat di belakang. Saat Levon mengecek ponsel milik Johnny, terdapat isi chat yang menampilkan foto Jenny yang dijadikan target. Bukan hanya itu, Levon juga menemukan foto Johnny bersama Fever di tempat bar milik Dutch. Tak lama dari itu, Levon pun mendatangi bar tersebut dan memantau di dalam mobil menggunakan deteksi suara. Di saat yang sama, Artemis juga memantau dan mengetahui bahwa Levon ada di sekitar bar itu. He's here. Levon yang mendengar itu sontak bergegas untuk kabur, sehingga baku tembak pun, lalu aksi kejar-kejaran juga tak bisa dihindari. Naasnya Levon crash dan terpojok tepat di mobil polisi. Bukannya menangkap si kembar, justru polisi itu malah membogem Levon hingga pingsan dan ditarik ke dalam truk oleh si kembar. Saat Levon terbangun, si kembar menginterogasi Levon dan menanyakan apa urusannya dengan Dimi. Dan ternyata si Wolo yang ditenggelamkan Levon itu adalah paman dari si kembar. Dan hal itu membuat si kembar marah dan memburu Levon sehingga tiba-tiba scene beralih kepada Artemis dan Viper yang tengah mendatangi Dimi di suatu clubbing. Saat mereka hendak duduk dan berbincang, si Dimi marah karena rugi 200 juta atas komplain Yuri yang telah digegel dan terkena 36 jahitan. We fucking bit half his face off. Exactly half his face. Oh. But You know what business means? not fight fucking face off. Lalu Dimi menyuruh mereka untuk membun-bun Jenny. Sementara itu Simon mengadu kepada seorang pria tua yang diketahui adalah panglima militer untuk menyelidiki kematian Wolo, yaitu ayah Dimi dan dua putranya yang ditenggelamkan Levon. Lalu si Simon ingin bertemu dengan Dimi karena Dimi pun belum tahu kalau ayahnya maut oleh Levon. Akhirnya si panglima itu menyuruh dua orang untuk membantu si Simon. Singkat cerita, mereka pun menemui bar yang ditempati Dimi. Namun tiba-tiba lalu Simon memberi kabar kalau ayahnya Dimi sudah tidak ada sejak beberapa hari. Mendengar hal itu, Dimi sontak kaget dan tidak percaya. Lalu salah satu anak buah panglima memberi foto yang mereka buru, yang dimana itu adalah Levon. Mengetahui hal itu, Dimi pun memperlihatkan SIM milik Levon. Lalu Simon memberitahu kalau Levon sedang memburu Dimi dan mereka pun pergi. Lalu kita diperlihatkan Rod yang sedang berlatih yoga, namun tiba-tiba datang seorang mafia suruhan Dimi sembari membawa pistol. Kembali kepada Levon, ia mendapat telepon dari pihak sekolah untuk menjemput Nina. Singkat cerita, Levon pun sampai di sekolah Nina dan langsung bergegas pergi. Dan di tengah perjalanan, Nina menanyakan kabar kakeknya. Namun Levon juga tidak mengetahuinya. Untungnya Nina sempat mengirim lokasi keberadaan kakeknya dan mereka pun bergegas ke rumah Rod.
Dan benar saja, rumah Rod dibakar oleh orang suruhan Dimi. Melihat hal itu, Levon pun menerobos ke dalam dan menyelamatkan si ayah. Ternyata alasan si Rod menjadi sasaran mafia tersebut adalah bentuk ancaman agar si Levon mendatangi kembali kepada orang yang berurusan dengannya. Setelah itu, Rod dievakuasi oleh polisi, sementara Levon dan Nina pergi ke tempat Gani untuk menyembunyikan Nina agar aman dari sasaran berikutnya. Sesampainya di rumah Gani, dia menanyakan proses misi menyelamatkan Jenny. Dengan santai, Levon pun menjawab kalau masalah ini hampir selesai dan target berikutnya adalah Dimi karena sebuah perdagangan barang haram penculikan manusia terfokus kepadanya. Lalu Gani dengan lapang dada membantu Levon dengan memberinya amunisi dan perlengkapan perang. What you got over here is the M4 carbines, the Chevy Impala of the War on Terror. But this is the real beast here. One of the original weapons from the apocalypse. Keesokan harinya, Levon pun berangkat untuk melanjutkan misinya dengan membawa peralatan yang lengkap yang disediakan Gani. Sementara itu, Nina menanyakan bagaimana dengan sekolahnya. Lalu Levon menyuruh Nina untuk bolos beberapa hari saja. Nina yang jarang bertemu tetap khawatir ayahnya pulang dalam keadaan terluka. Tetapi Levon bersikeras meyakinkan Nina kalau Levon akan segera kembali dengan selamat. Scene beralih kepada Artemis dan Pfeiffer yang membawa Jenny untuk dieksekusi di suatu tempat. Namun saat Artemis menodongkan pistolnya, tiba-tiba Jenny berhasil keluar dari hutan tersebut dan bertemu polisi patroli. Namun bukannya menolong, justru polisi tersebut adalah suruhan dari Dimi untuk membawa Jenny ke tempat eksekusinya. I'm so fucking sorry. Miss me? Saat Jenny terpojok sembari ditodong oleh Viper, tiba-tiba Is that him? Fuck, it's a video call. untungnya Jenny tidak jadi didor oleh si Viper karena si Yuri meminta kencan bersama Jenny untuk kedua kalinya. Scene beralih memperlihatkan Dimi yang sedang mengkonsumsi barang haram sambil ditemani wanita. Lalu Levon pun muncul, sehingga Levon pun berhasil menerobos dan langsung berhadapan dengan Dimi. Lalu si Dimi menyandra wanita tersebut. Jikalau Levon maju selangkah, wanita tersebut akan didor oleh Dimi. Sehingga lalu Levon bertanya tentang keberadaan Jenny, namun Dimi mengaku tidak mengenalnya. Namun Levon terus menanyakan pertanyaan yang sama, sehingga akhirnya Dimi memberi alamatnya dan mereka pun berangkat. Singkat cerita, mereka pun sampai di tempat tersebut. Sebelum masuk, Levon menurunkan Dimi dan bertanya bagaimana cara kerja penculikan sekaligus penjualan manusia. Dimi yang teler pun menjelaskan dengan detail. Viper goes to club, takes pictures of pretty girls. I send them to clients, they make choice. Meeting is arranged. Mendengar hal itu, Levon justru semakin geram sehingga akhirnya scene beralih kepada Dutch yang dikabarkan bahwa ia telah dimanfaatkan oleh Levon sehingga anak buahnya Dimi habis terbantai. Lalu Dutch beserta bawahannya pun bergegas untuk memburu Levon. Kembali kepada Jenny yang diikat oleh Pfeiffer dan Artemis untuk dieksekusi oleh si Yuri. Setelah itu Artemis memberi kabar kalau semuanya sudah siap dan tanpa basa-basi Yuri pun bergegas ke atas. Kembali lagi kepada aktor utama kita, di sini Levon harus melewati banyak penjaga di tempat tersebut sehingga aksi baku tembak pun terjadi. Namun di tengah itu Dutch beserta anak buahnya telah sampai di tempat tersebut sehingga baku tembak pun terulang kembali.
Kini Levon berhadapan dengan Dutch yang dimana ia bertarung menggunakan bilah. Lalu Dutch menanyakan nama asli Levon. What the fuck is your real name? Levin. Nice to meet you, Levin. I'm always ready. I thought I wasn't with you. Setelah itu, Levon pun bergegas menyelamatkan Jenny yang tepat di ruangan bagian atas. Dan benar saja ketika Levon masuk, mereka sudah menunggu kehadiran Levon. Sehingga... setelah sekian hari, akhirnya Levon berhasil menyelamatkan Jenny. Namun saat mereka hendak ke bawah, tiba-tiba datang orang bayaran Simon yang mendatangi Levon, sehingga baku tembak pun terjadi. Levon dengan jiwa militer yang kuat dan tak kenal rasa takut pun berhasil menghabisi penjahat kampungan itu seorang diri. Yes, my brother. She escaped. Where's the girl? None of this was business. The devil has what he came for. Di akhir film kita diperlihatkan oleh Jenny yang sudah sampai di rumahnya, dan alangkah kagetnya Joe dan Carla bisa melihat Jenny kembali. Di saat yang sama, Levon pun disambut hangat oleh Nina, begitupun oleh Gani dan istrinya. Lalu mereka pun makan bersama sambil tertawa bersama dan film pun tamat. Pesan moral yang bisa kita tarik dari film A Working Man tahun 2025 ini adalah loyalitas kepada orang-orang yang peduli kepada kita adalah nilai yang berharga. Dan melindungi orang yang kita sayangi adalah nilai hidup yang kuat. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Dan ciao.